Sagittarius, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M. Terima kasih sudah hadir, sudah datang, dan tertarik di video ini. Sudah klik video ini berarti ada pesan untuk Sagittarius. Energi kolektif banyak Sagittarius, jadi tidak bisa resonate untuk semua orang di sini ya. Lalu, karena bacanya bersifat umum general, sesuaikan situasi dan kondisimu, Sun, Moon, Ascendant kamu juga, agar bacaannya lebih utuh dan tidak terpatah-patah atau sepenggal-sepenggal. Saya minta bantuannya juga guys untuk channel Tarot Miss M. Jadi bacaan seputar cinta, tema-tema cinta yang lebih spesifik. Bukan hanya energi zodiak, tapi juga tema yang lebih umum ya. Tapi untuk cinta saja, hubungan relationship, karmic relationship, atau mungkin juga soulmate, twin flame, dan juga tema-tema yang lain. Itu ada di channel Tarot Miss M. Bantuannya untuk view, di like, subscribe, dan komen, tonjok loncengnya juga ya. Oke, ini adalah bacaan untuk Sagittarius. Kita mulai saja sepanjang bulan Oktober. Bisa vice versa, kebolak-balik. Bisa juga energinya sudah kamu rasakan, akan kamu rasakan, atau saat ini sedang kamu rasakan. Sekali lagi, sesuaikan situasi dan kondisimu saja. Bisa mengarah ke cinta, hubungan, pertemanan, persahabatan, karir, finansial, atau apapun lah yang kamu hadapi ya untuk Sagittarius di bulan Oktober 2021. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handwork of perfection. Give us your feeling of heaviness so we can light your load. Give us any guilt, anger, or blame that may short your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Ada Sagittarius yang sekarang ini sedang terlibat sebuah masalah. Masalah ini bisa dibilang berat, yang sangat menguras energi, menguras emosinya Sagittarius, yang membuat marah Sagittarius, yang membuat Sagittarius terbebani gitu ya. Termasuk juga sepertinya Sagittarius menyalahkan sesuatu, menyalahkan seseorang, menyalahkan kondisi. Padahal di sini diingatkan kalau sebetulnya dengan berbagai masalah itu kamu dijaga, kamu dicintai, ya kan? Kamu ya nggak bersalah, intinya kamu nggak bersalah. Kamu itu nggak ada salah apapun, tetapi kamu sedang diuji memang, ya kan? Ngomong-ngomong soal kesempurnaan, itu juga semuanya milik Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang sempurna Sagittarius di muka bumi ini kecuali the higher power ya, Yang Maha Kuasa. Alam semesta biar bekerja ketika kamu berserah diri, ketika kamu bertawakal. Kita akan coba tarik energi Sagittarius bulan Oktober 2021. Sagittarius di Oktober 2021. Udah jatuh satu ya. Wow, di sini ada as hati. Oke. Ada 10 scope dan ada King of Scope. Kita coba lihat energinya lebih dalam ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa ada Sagittarius yang sedang dirundung masalah yang ya berat atau tidaknya tergantung dari kamu sendiri ya Sagittarius. Tapi ini sangat melibatkan emosi kamu. Menyalahkan, saling menyalahkan, sedih yang berlebihan, seperti itu. Sebenarnya kamu diminta untuk, kamu nggak bersalah kok di sebuah situasi dan kondisi ini. Sebenarnya justru kamu dikasih cobaan ini atau dikasih hambatan ini, diingatkan bahwa kamu itu dicintai, kamu dijaga, kamu disayangi gitu loh. Dan kamu punya energi lebih. Kamu akan bisa mendapatkan kedamaian ketika kamu menyerahkan semuanya itu ke Yang Maha Sempurna, Yang Maha Kuasa. Oke, kita coba lihat lebih dalam lagi di kartu as hati. Ada Sagittarius yang sedang mengalami sebuah fase baru
fase baru yang berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan hatinya. Tetapi ada juga di mana fase baru itu ternyata dijalani dengan Sagittarius merasa berat. Ini menjadi beban berat gitu ya, seperti tanggung jawab yang cukup berat yang harus dijalani oleh Sagittarius. Gitu. Saya melihat di situ Sagittarius dituntut untuk bijaksana, Sagittarius dituntut untuk mengambil keputusan, dan saya melihat ada sosok laki-laki maskulin yang usianya lebih tua dari Sagittarius, mungkin kakek, mungkin papa, ayahanda, om, atau mungkin ini adalah Sagittarius sendiri. Oke, kita coba lihat untuk as. Di sini ada Six of Staves, Two of Swords. Oke, 10 scope. Kita lihat energinya untuk Sagittarius. Nine of Pentacles. Dan ada Knight of Swords. Oke, sedangkan King of Scope ada, kita lihat ada Seven of Staves dan Five of Staves. Oke, ini seperti pertentangan begitu ya. Ya, kalau saya lihat tadi ada sebagian Sagittarius yang ternyata mengawali sebuah fase baru yang mungkin ini adalah tanggung jawab baru, ya kan? Tanggung jawab yang berhubungan dengan perasaan, melibatkan perasaan juga. Di sini saya merasa ada sebuah kebingungan yang dirasakan oleh kamu Sagittarius. Ada sebuah kebimbangan juga. Apakah ketika kamu berbalik arah, ketika kamu memperbarui perasaanmu, mengambil tanggung jawab ini, apakah ini akan bisa meraih apa yang kamu cita-citakan? Meraih tujuan hidupmu? Apakah seperti itu? Karena saya melihat kalau ini kamu ambil, kamu bingung apakah ini memang langkah yang tepat untuk bisa meraih cita-citamu, harapanmu, dan lain sebagainya. Mengingat ini adalah tanggung jawab yang cukup besar, tanggung jawab yang cukup berat gitu. Tanggung jawab yang berdampak kepada finansial, keberlimpahan finansial. Ada mungkin yang naik jabatan, ada yang mungkin dapat promosi jadi manajer, supervisor, atau apapun lah Sagittarius. Dan ini otomatis juga rezeki akan mengikuti kan. Nah, ketika rezeki mengikuti, kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri secara finansial, berkecukupan ya, mendapatkan keberlimpahan. Di situ ada Nine of Pentacles, dan semuanya akan berjalan secara otomatis sebetulnya karena kamu di situ energinya Knight of Swords. Kamu yang mengendalikan, Ini memang bukan top manajemen, ini urusan pekerjaan misalnya kalau karir ya. Ini memang bukan sesuatu yang paling tinggi energinya. Tetapi energi yang di sini saya lihat kamu harus selalu punya energi anak muda, energi yang ya mengendalikan, mengarahkan ide-ide baru, wacana-wacana baru, prinsip-prinsip baru, itu ada di kamu. Ini tanggung jawabnya cukup besar. Rezeki mengikuti, saya melihat. Di situ ada King of Scope yang dijelaskan oleh Seven of Staves dan Five of Staves ya. Membutuhkan perjuangan yang lebih keras lagi loh di sesuatu yang sedang atau akan kamu jalani ini. Membutuhkan perjuangan yang harus kamu lakukan sendiri. Kamu juga harus siap dengan segala permasalahan yang akan datang. Perbedaan pendapat, pro kontra, perselisihan, gak cocok satu sama lain, itu kamu udah harus siap. Tapi sekali di situ yang bagus adalah Nine of Pentacles ya. Jadi yang bagus Nine of Pentacles adalah kamu akan mendapatkan rezeki, keberlimpahan yang ini merupakan efek dari kamu mengambil tanggung jawab ini. Meskipun di sini saya melihat ada kebingungan, ada kebimbangan. Diambil nggak ya, gitu loh. Diambil nggak ya? Oke, Sagittarius. Kita coba lihat lebih dalam tentang Six of Staves or Two of Swords. Mungkin
Di sini akan bisa dijelaskan kamu ngambil nggak gitu. Kamu bisa ngambil nggak atau aman nggak kalau kamu ambil ya tanggung jawab ini. Oke. Ace of Pentacles, Five of Swords. Ya, sebenarnya ini adalah langkah awalmu untuk bisa mencapai tujuanmu. Kamu punya tujuan bisa mendapatkan penghasilan tambahan misalnya. Kamu punya tujuan atau punya cita-cita ingin naik gaji misalnya begitu. Nah, kamu dapat tanggung jawab ini, kamu bingung nih sebenarnya gitu ya, harus gimana gitu loh. Karena kamu sangat menyadari bahwa tanggung jawab ini akan menghadirkan konflik, akan menghadirkan perdebatan. Dalam hatimu sendiri juga ada perdebatan gitu loh. Karena ada beberapa yang nggak cocok dalam nuranimu, dalam hatimu itu kamu sebetulnya nggak cocok. Dengan mungkin perusahaanmu, dengan bisnismu, dengan rekan kerjamu, atau mungkin dengan pasanganmu entah. Kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Kamu sadar ini akan menghadirkan konflik baru. Gitu loh. Tetapi kamu juga butuh tambahan ya kan, butuh sesuatu yang bisa menambah pundi-pundimu, dan ini adalah awal yang bagus. Lantas gimana, apakah harus diambil? Saya rasa mungkin diambil saja ya. Coba kita lihat lebih dalam lagi deh, bagaimana untuk energi selanjutnya. Di situ kan ada rezeki, Nine of Pentacles, mensejahterakan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi ya, secara finansial, dan kamu bisa menjalankannya dengan otomatis semuanya. Kita akan coba lihat energinya. Page of Pentacles dan Page of Cups. Oke, sepertinya di sini kamu disarankan untuk ya mengambil, bisa jadi begitu, mengambil sesuatu yang ditawarkan ini, mengambil tanggung jawab ini, karena sekali lagi ini adalah awal. Kalau di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada Page of Pentacles, ini energinya berkembang. Jadi ketika kamu menerima, itu sudah awal yang bagus. Ketika kamu menerima tanggung jawab ini, itu sudah awal yang bagus, meskipun ada bingung. Karena ini bisa menunjukkan atau membantu, mensupport kamu untuk mencapai tujuanmu sebenarnya. Gitu ya. Tentang rezeki yang mengikuti, keberlimpahan, tanggung jawab, ya, saya melihat sudah berubah menjadi Page of Pentacles, berarti memang ini benar-benar akan menjadi sebuah awalmu untuk bisa sukses, gitu ya Sagittarius. Page of Cups-nya mungkin lebih disarankan supaya kamu tidak terlalu ambil hati, tidak terlalu mengambil pusing, tidak terlalu memakai hati dalam urusan pekerjaan. Jadi yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja, jangan terlalu memikirkan terlalu dalam gitu loh. Jangan terlalu mikirkan terlalu dalam. Ya dijalani aja lah. Dijalani aja seperti apa adanya. Innocence. Nah, ini sangat relate dengan energi utamanya, innocence. Ya kayak biasa aja gitu loh. Jangan jadi beban. Di sini kan ada gambar anak-anak tuh. Ya udah, jadi banyak-banyak belajar, kemudian menjalaninya tidak terlalu memikirkan menjadi beban, karena di sini ada Knight of Swords. Semuanya bisa kamu jalankan dengan remote, semua bisa kamu jalankan dengan otomatis. Ya. Untuk menjelaskan Seven of Staves, kita punya King of Wands dan Five of Staves, kita punya Eight of Swords. Ya, perjuangan ini sebenarnya kamu tidak akan sendiri, karena kamu ada yang membantu, seseorang laki-laki dengan energi maskulin yang cukup dewasa. Jadi ini usianya udah dewasa ya. Kemudian saya lihat dia juga cukup bijaksana, cukup punya wewenang. Mungkin ini bos kamu ya. Dia cukup wise. Kalau tentang hubungan, mungkin ini mertuamu atau mungkin ayahmu, atau ya orang yang laki-laki yang lebih tua. Kayak gitu. Atau rekan kerjamu. Intinya dia punya jabatan, punya wewenang yang lebih tinggi, dan dia cukup bijaksana untuk menyikapi sesuatu. Ya kan?
Konflik, perselisihan, pertengkaran, jangan khawatir. Ada orang yang lebih tinggi posisinya yang nantinya itu akan membantu kamu dan akan menyelesaikannya. Kamu berjuang bisa jadi demi dia. Mungkin ini owner perusahaan juga ya. Disarankan agar kamu tidak terjebak dengan konflik. Jangan terjebak dengan konflik yang terjadi dan jangan ikut larut dalam pusaran yang ada di sekitarmu tersebut. Perbedaan-perbedaan itu jangan terlarut di situ ya. Untuk Sagittarius, kamu harus bisa mencari solusinya, mencari solusi. Ketika orang-orang berkonflik berbeda, kamu harus punya pikiran yang berbeda juga. Coba lihat di sini. Di sini ada Eight of Swords. Ya, di sini ada seorang wanita yang terbelenggu, kemudian ada pedang di sekitarnya. Matanya tertutup, seolah-olah seperti tidak ada solusi atas konflik yang terjadi ini. Tapi sebenarnya kamu masih bisa mencari solusinya karena di situ ada kaki yang tidak terikat, masih bisa melangkah, masih bisa mencari jalan dan ada jalan. Oke? So, kira-kira kalau ini energinya sudah kamu rasakan, ya berarti pesan dari semesta atau pesan dari oracle ini tidak berlaku untuk kamu karena energinya udah kamu rasakan ya. Tapi yang sedang atau belum, kita coba lihat apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Ini yang terakhir pesannya untuk Sagittarius. Apa yang harus dilakukan. Karena ini berhubungan dengan kebimbangan dan kebingungan. Not the right time. Tidak, atau ini bukan saat yang tepat untuk kamu memikirkan resiko. Ini bukan saat yang tepat ketika kamu akan khawatir dengan konflik yang akan datang atau akan terjadi. Ini bukan saatnya. Jadi kamu gak usah bimbang. Lanjut terus. Not the right time untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Yaps, perfect timing. Nah, saya bilang apa? Rezeki keberlimpahan dan ini adalah awal kamu tidak perlu memikirkannya terlalu mendalam tentang tanggung jawab ini, tentang sesuatu ini. Ini bukan hal yang berat sebetulnya. Kamu memikirkannya innocence aja, berjalan apa adanya. Perfect timing. Kalau memang ini waktunya kamu mendapatkan rezeki, ya ini adalah saat yang tepat. Waktunya kamu menjalankan sesuatu secara otomatis, melepaskan beban, ini adalah saat yang tepat gitu ya. Ini adalah saat yang tepat. Bulan Oktober ini saat yang tepat buat kamu Sagittarius. Oke. Yang terakhir. Pesan yang terakhir untuk Sagittarius di bulan Oktober. Apa yang harus dilakukan? Konflik-konflik, berpikir positif. Kalau tadi kamu diingatkan supaya kamu tidak terjebak ya, tidak terjebak dalam sebuah konflik yang terjadi di sekitarmu, tetaplah berpikir positif untuk bisa mencari solusinya. Karena kalau kamu ikut dalam pusaran konflik itu, maka kamu akan nggak bisa berpikir dengan jernih gitu loh. Nggak bisa berpikir solusinya harus gimana, itu nggak bisa. Karena ya itu tadi, kamu ada di pusarannya, kamu masuk ke dalamnya, kamu ikut terbelenggu jadinya. Nah, makanya kamu diingatkan supaya berpikirlah yang positif. Coba berpikir yang logis gitu. Kalau bisa jangan terjebak di pusaran atau terlibat di pusarannya itu. Nanti kamu nggak akan bisa mencari solusi lebih lanjutnya seperti apa. Oke? Baiklah Sagittarius, ini adalah energi yang saya baca untukmu di bulan Oktober 2021. Tidak semua Sagittarius akan resonate karena ini energi kolektif. Ya. Bacaan seputar cinta guys, saya minta bantuannya untuk like, subscribe channel ini nih, Tarot Miss M. Like, subscribe, tonton supaya saya lebih bersemangat memberikan bacaan-bacaan cinta. Oke? Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan buat kamu ya. Selama readingan di Sagittarius kali ini, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Bye-bye.